Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Bersama-sama malam hari ini mari saya mengajak setiap kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kembali kami bersatu hati mau menaikkan pujian dan hati kami Tuhan. Setiap nyanyian kami, ini doa kami malam hari ini. Terima kasih untuk kasih dan pertolongan Tuhan. Sepanjang hari ini kami terima begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu sama-sama kami mau siapkan hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Berjanjimu Tuhan itu yang menguatkan setiap hati kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Bermalam hari ini kami datang Tuhan bersyukur. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu Tuhan, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu Tuhan, Cintamu seperti sungai. kami bersyukur. Ini pujian kami malam hari ini Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari bersama-sama naikkan pujianmu sembah. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. sama-sama mari nyatakan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh Tuhan, malam hari ini kami datang menyembah Tuhan. Kami mau nyatakan kami percaya janji-Mu. Kau yang setiakan kami. Oh, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Sama-sama mari kembali naikkan pujianmu, katakan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu Tuhan, Cintamu seperti sungai yang mengalir,
ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari bersama nyatakan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa sekali lagi dengan iman sama-sama naikkan pujian ini. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kami percaya Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. kami percaya. Yesus. Terima kasih. Sungguh kami rasakan kasih Tuhan malam hari ini. Kami rasakan dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menikmati Engkau malam ini. Yesus, Engkau seperti Bapa. Engkau adalah Bapa yang mengasihi setiap kami. Karena hari-hari ini, malam hari ini kita sama-sama datang. Yes, Jesus, Jesus. Engkau tuntun langkah setiap kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagi. Mari dengan segenap hati kita seperti Bapa sayang anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi setiap kami. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Engkau mengasihiku.
Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagi. Mari lebih lagi seperti Bapa, sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Engkau jadikan biji matamu, Engkau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah kami hari depan. Indah Engkau beri rancanganmu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, saat kami di dalam Engkau, kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk setiap kami. Karena kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir saat kami menaruh harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Harapan kami tidak sia-sia, dan Kau yang memberikan kekuatan atas setiap kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari berharap sama Tuhan saja, sebab Dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian di dalam hidup kita. Seperti Bapa sayang. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Demikianlah Kau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah kami hari depan. Indah Kau rancanganmu yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh rencana-Mu indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau Bapa yang setia,
Kau sangat mengasihi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terus tuntun langkah kehidupan kami bersamamu Bapa. Lewati semua, Ku lewati semua perkenanan-Mu ya Tuhan. teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, berikan kami pertolongan-Mu, memberi pertolongan. sebab Engkau sumber pengharapan kami. Anugerah-Mu besar melimpah. Terus pegang tangan kami ya Tuhan, dan kami akan terus berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Bersama Bapa, ku lewati kami lewati semua perkenanan-Mu yang membuat kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Membuat kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang bertindak, dan pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari umat Tuhan bisa sambil angkat tangan Tuhan, katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, lewati semua, lewati semua. Amin Yesus Tuhan. Perkenanan-Mu yang Kami ada sampai saat ini ya Tuhan. teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Ini kehidupan kami ya Tuhan. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, lewati semua perkenanan. anugerah-Mu, perkenanan-Mu ya Tuhan, membuat kami ada sampai malam hari ini Yesus. Meneguhkan iman kami ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, saudara, sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan. Yesus Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar dalam kami. Perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan.
dengan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau baik. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji Tuhan, kita hari ini berada di Padang Gembala dan kita mau beribadah. Kita naikkan satu pujian terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat siang hari ini kami ada di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sampai sepanjang hari ini Tuhan sudah sertai kami, dan hari ini Tuhan kami mau memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami secara pribadi. Kami berdoa mengucap syukur, kami tahu Engkau memilih para gembala karena Engkau menganggap mereka layak Tuhan. Sebab Engkau bukan melihat rupa atau harta, tapi Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Terima kasih Bapa. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, yang mulia,
jadikanku berharga. Berharga, Kau tulus menerima Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa adanya. Tanda-tandamu nyata di sepanjang hidupku. Kan hidupku, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi katakan, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima Tuhan. Ku terima pengorbanan-Mu yang mulia. Mu yang mulia, jadikanku berharga. Ku berharga, Kau tulus menerima. Kau tulus menerima aku apa adanya. Perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kan hidupku, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan Tuhan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat siang ini. Tuhan izinkan kami ada di padang gembala, di mana mujizat pernah terjadi di tempat ini. Malaikat-Mu datang untuk membawa kabar sukacita bagi para gembala tentang kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu di tempat ini. Bawa kami terus dalam hadirat-Mu untuk merasakan jamahan-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, kita ada di padang gembala ya, dan ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua. Judulnya adalah Gembala-Gembala, Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, kita ada di satu tempat yang sangat dipercaya bahwa ini adalah satu tempat yang di mana malaikat Tuhan menampakkan diri. Karena tempat ini diperkirakan paling cocok, saudara, dengan keadaan pada zaman itu. Dulu ini adalah padang tempat orang menggembalakan, ya, kambing domba di tempat ini, saudara. Dan kita tahu bersama ketika Maria dan Yusuf itu hendak pulang kampung untuk sensus penduduk, ya. Karena raja mengharuskan untuk sensus penduduk. Dan Bapak Ibu bayangkan, kita ini naik bus, ya. Kita tadi naik bus dari Yerusalem terus sekarang ke Bethlehem. Bayangkan pada waktu itu saudara, Maria ini dalam keadaan hamil loh. Ya, dan dia berjalan, ya. Bapak Ibu baru jalan turun ke sini saja sudah capek atau tidak? Ya. Ya, itu capek loh. Dia dalam keadaan hamil tua. Ya, dan mereka harus berjalan. Dan Alkitab berkata ketika sampai di tempat, ya, tidak ada waktu itu hotel, tidak ada tempat untuk menginap, ya, dan akhirnya mereka harus mampir di tengah jalan yang ada hanya adalah kandang, ya. Dan akhirnya Maria melahirkan di sana. Pada waktu itu gembala-gembala sedang menggembalakan kambing domba. Bapak Ibu, saya kalau ke sini selalu saya bayangkan ya ini tiba-tiba malaikat malam-malam datang di sini lalu terang benderang di sini dan bala tentara malaikat surgawi. Wow, itu kejadiannya seperti apa coba? Ya, coba kita bayangkan loh, dan kita ada di satu tempat yang memang diyakini ini adalah tempat di mana malaikat tuh menampakkan diri. Ya, dikatakan di sana malaikat tiba-tiba ketika gembala-gembala itu sedang ada di padang menggembalakan, ya, ternak, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu, ya, berkata, jangan takut sebab aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan besar. Bapak Ibu, ya, gembala itu di sini, ya, adalah strata yang paling rendah karena dia bukan pemilik. Jadi banyak orang di sini punya ternak, tapi dia menyewa para gembala untuk menggembalakan kambing domba. Dan konon saudara, gembala itu gajinya itu di bawah UMR. Ya, mereka kotor, mereka bau. Ya, mereka disuruh menjaga, ya, kerjaannya mengawasi. Ya, karena yang punya peternakan itu kan tidak mungkin, ya, akan mengawasi. Jadi gembala itu dibayar dan gajinya di bawah UMR. Mereka adalah strata yang rendah, ya, yang dianggap miskin, ya, dan hanya disuruh menjaga. Tapi kenapa Tuhan memilih mereka untuk menyatakan kemuliaan besar, ya, berita kesukaan besar bagi seluruh dunia. Makanya tadi kita nyanyi lagu, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Tuhan melihat hati, ya. Tidak peduli seberapa kaya kita saudara, kalau Tuhan gak pilih kita karena kita gak berkenan, buat apa?
Ya, tapi walaupun kita sederhana dan ya mungkin orang bilang ya pas-pasan ya. Pas mau beli ada toh. Pas mau ke toko tadi beli berlian ada. Bertobat. Hedon ya. Iya, berliannya ada, uangnya enggak ada. Jadi ya, tapi Tuhan itu menyukai orang-orang yang ya mungkin ya tidak dianggap oleh ya orang lain, tapi waktu hati kita itu berkenan sama Tuhan, Tuhan memilih. Dan para gembala itu yang dibawa berita kesukaan besar. Ya, dan akhirnya mereka cepat-cepat ya berangkat dan pergi menjumpai Maria dan Yusuf, dan mereka menemukan ternyata ada bayi yang terbaring di dalam palungan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa betapa luar biasa Tuhan ya, Dia yang adalah Tuhan datang menjadi manusia. Tadi ada yang bertanya kepada saya gini, Bu, saya tuh kadang bingung menjelaskan sama orang yang bertanya, kamu Kristen ya, kenapa kamu percaya Tuhanmu mati? Kalau Tuhan kan Dia gak mungkin mati. Makanya Bapak Ibu, kita tuh harus belajar Alkitab tuh dari awal. Kita tahu konsep ya, kenapa sampai Yesus datang mati. Ya, jadi kemarin kita belajar bersama itu yang tadi kita lihat bait suci yang dibangun. Orang Israel mereka tuh kalau melakukan dosa memang ya Tuhan berkata harus mempersembahkan korban untuk penyucian dosa mereka ya. Dan imam harus melakukan upacara untuk pembersihan dosa itu, menghapus dosa. Tapi Tuhan melihat manusia itu dosanya sudah terlalu banyak. Kira-kira kalau sampai hari ini kita masih harus memakai cara itu, cukup enggak ini kambing domba ini untuk membasuh dosa kita? Ya, sedangkan cuma buat bikin rendang aja sudah enggak cukup ini sapi. Ya, apalagi kalau untuk basuh dosa. Saudara bisa bayangkan betapa ribet dan rumitnya, dan Tuhan tuh melihat tidak ada satu cara pun, tidak ada satu darah pun yang sanggup lagi membasuh dosa manusia. Makanya Dia berinisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia ya lewat kedatangan Kristus ke dalam dunia. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Dia yang harus mati, darahnya tercurah untuk pengampunan dosa, untuk pengampunan kutuk kita sehingga maut tidak berkuasa. Barang siapa yang percaya kepada Kristus ya, dia dimerdekakan, saudara. Ya, makanya dulu juga saya waktu belum Kristen saya pikir orang Kristen tuh goblok sekali ya. Masa dia percaya Tuhan mati? Kalau Yesus Tuhan ngapain dia mati? Setelah saya belajar Alkitab saya baru tahu bahwa memang Yesus datang untuk mati. Ya, justru kalau dia tidak mati tidak ada keselamatan. Saudara lihat di sini banyak burung gagak kan? Saudara baru mengerti kenapa Tuhan memberi makan Elia pakai burung gagak. Memang di sini banyaknya burung gagak ya. Ya, jadi burung gagak yang diperintahkan untuk memberi makan Elia ya. Di bus juga tadi ada burung gagak kan? Tas ya, itu burung gagak. Itu burung gagaknya di sini ya. Jadi hati-hati kalau ada burung gagak. Ya, dia masuk ke mobil tas. Nah, itu awas gagak, awas. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Di sini banyak gagak-gagak. Kita percaya bahwa kita ada di satu tempat yang luar biasa. Ya, dan kita belajar saudara bahwa sungguh cuma karena kemurahan Tuhan. Ya, seperti Tuhan memilih para gembala, biarlah Tuhan juga memilih kita semua, amin. Berapa banyak yang mau dapat perkenanan Tuhan. Ya, kita sama-sama mau merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan hari ini. Kalau masih ada kesombongan di hati, mari kita bertobat. Ya, supaya kita berkenan pada Tuhan. Kita bangkit berdiri, sekali lagi kita katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang memilih kami. Bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, bukan karena kami kaya, bukan karena kami siapa-siapa. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Seperti yang Kau pilih para gembala. Orang yang pertama kali mendengarkan berita kesukaan besar. Bukan orang kaya yang ada di hotel atau istana raja. Tapi Tuhan memilih membawa berita itu kepada para gembala.
orang-orang yang dianggap miskin, orang yang dianggap terbuang, tapi Tuhan berkenan. Karena itu kami juga semua Bapa, tanpa pengampunan-Mu, kami semua orang yang hina, yang berdosa. Tapi karena Engkau mau datang bagi kami ke dunia ini Tuhan Yesus, kami bersyukur. Bahkan kami melihat bagaimana pengorbanan Maria dan Yusuf ketika itu mereka berjalan kaki, membayar harga yang begitu luar biasa untuk membawa kelahiran Sang Juru Selamat ke dunia ini. Mari kita katakan bersama, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Biar musik aja yang nyanyikan pujian ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena baiknya kita, tapi justru kita yang hina boleh dipilih Tuhan ada pada siang hari ini. Biarlah kita mau terus berkata, Tuhan, lihat hati kami Tuhan. Sebagaimanapun keadaan kita, Dia Tuhan yang tidak melihat rupa. Karena itu kalau masih ada kesombongan dalam hati kita yang merasa diri itu yang merasa diri kita paling bisa, paling kaya, paling hebat, mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan hari ini. Sebab Alkitab berkata, orang-orang yang sombong akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Dia memilih para gembala. Mereka adalah strata yang paling hina, yang tidak dianggap, tapi dipilih oleh Tuhan. Karena itu hari ini juga Bapak Ibu, kita belajar. Mari kita juga belajar untuk menghormati, menghargai orang lain. Kita juga belajar di sini bahwa bagaimana Maria dan Yusuf membayar sebuah harga. Mereka berjalan dengan perjalanan yang jauh dalam keadaan yang hamil tua untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Seringkali kami Tuhan, kami belum semenderita itu dalam hidup kami. Tapi seringkali kami bersungut-sungut, seringkali kami protes pada Tuhan, seringkali kami marah pada Tuhan. Padahal apa yang kami alami tidaklah seberapa dibandingkan dengan apa yang sudah dialami oleh Maria dan Yusuf untuk membawa Sang Juru Selamat datang ke dunia. Kami melihat bagaimana harga yang dibayar oleh mereka. Kami belajar di tempat ini Tuhan. Biarlah kami jadi orang-orang yang mau setia sekalipun ada harga yang sedang kami bayar hari-hari ini. Mungkin kami direndahkan, mungkin kami difitnah, dihianati atau apapun itu.
Beri kami kerendahan hati Tuhan, supaya kami belajar menerima semuanya sebagai satu hal yang Tuhan izinkan terjadi, agar Engkau memandang kami layak Tuhan. Mari datang pada Tuhan saudara. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Biar kita punya hati hamba hari ini. Amin. Yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Dia temukan di dalam kita. Amin. Bentuk kami Tuhan, lihat hati kami Tuhan. Amin. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau yang sangat berarti di hidup kami Tuhan. Yang terbaik yang ada pada kami, kami mau serahkan kepada-Mu. Sekali lagi, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Lihat hati kami Tuhan, biar Engkau dapati kami berkenan. Amin Yesus. Biar Kau temukan di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam selama ku hidup. Amin. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau yang sangat berarti di hidup kami Yesus. Yang terbaik yang ada pada kami Tuhan, ku persembahkan kepada-Mu Yesusku. Engkau melihat setiap hati kami yang terbuka sore hari ini Tuhan. Bentuk kami Bapa. Sekalipun kami direndahkan hari-hari ini, seringkali kami sombong, kami membela diri kami, seringkali kami merasa ini aku tidak pantas mengalami hal ini. Tapi di tempat ini kami belajar Tuhan, bahwa Engkau suka dengan orang-orang yang rendah hati. Engkau mencari orang-orang yang mau dibentuk seperti Maria dan Yusuf. Biar Engkau dapati kami Tuhan. Ampuni kalau kami sering protes di hadapan Tuhan. Ampuni kalau sering kali kami egois, kami sombong di hadapan Tuhan. Tapi hari ini Bapa, biar Engkau dapati hati kami berkenan, hati hamba. Itu yang Tuhan cari. Bentuk setiap kami di keluarga sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Ajar kami memiliki kerendahan hati Tuhan, yang bahkan mau ditegur, mau diintrospeksi, bahkan dibentuk, ditempa oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang sore hari ini. Karena itu Bapa, kami juga berdoa berkati Bethlehem ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu juga mengalir buat kota ini Tuhan. Biar orang yang datang ke tempat ini boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Juga hidup kami Tuhan terus ada dalam hadirat-Mu. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu Tuhan, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Bapak Ibu juga bisa memberikan kolekte, nanti kita akan serahkan juga buat tempat ini. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya
ku menyembahmu, kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku selamanya.